Selamat pagi buat kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang satu hari ini, ada baiknya kita mau mendengar firman Tuhan. Karena itu kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa di surga, atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan, sehingga satu malam Engkau menyertai kami, memberikan kesehatan di sepanjang tidur kami. Dan pagi ini Tuhan bangunkan kami untuk melakukan aktivitas yang Tuhan titipkan buat kami. Karena itu Tuhan, kami mau dikenyangkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, kami boleh berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 tertulis di Lukas 12 ayat 54. Demikian firman Tuhan. Menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Demikian firman Tuhan. Nats ini mengisahkan tentang Yesus yang sungguh-sungguh kecewa terhadap orang-orang Farisi yang pandai membaca dalam segala hal, terlebih khusus pandai dalam membaca tanda-tanda alam. Ketika langit hitam atau cuaca mendung, mereka mengatakan akan turun hujan. Mereka sangat pandai membaca tanda-tanda alam. Ketika angin kencang, mereka berkata hujan akan turun. Padahal tidak mampu melihat pesan dari kehadiran Tuhan dalam segala peristiwa-peristiwa yang terjadi. Manusia hanya mampu melihat tanda-tanda alam, tidak mengetahui bahwa tanda-tanda yang dinyatakan Tuhanlah yang sebenarnya yang benar. Pengetahuan lebih dinomorsatukan mereka daripada tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan. Maka pada saat itu, pada saat orang-orang Farisi melihat bahwa tanda-tanda alam itu adalah bukti dari segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia, padahal sebenarnya tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan itulah yang mau kita yakini. Karena itu di tengah-tengah kehidupan pada saat ini pengetahuan lebih baik. Maka ketika pengetahuan itu lebih baik atau dinomorsatukan di tengah-tengah kehidupan manusia, disitulah saatnya manusia melihat dan mengetahui bahwa masih menomorsatukan tanda-tanda pengetahuan daripada tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Manusia pada saat ini tidak mampu melihat kehadiran Allah dalam diri Yesus, kehadiran Allah di dalam dunia ini. Manusia tidak mampu merasakan kehadiran Allah dalam peristiwa-peristiwa besar. Padahal kehadiran Allah diidentik dengan orang-orang yang lemah.
Kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini identik dengan orang-orang kecil. Kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini identik dengan orang-orang sederhana. Ketika Allah melihat tanda-tanda kehadiran melalui orang-orang lemah, melalui orang-orang kecil, melalui orang-orang yang sederhana, maka hari ini Tuhan mengingatkan kita ketika kita melihat bahwa ada orang-orang lemah, ada orang-orang kecil, dan ada orang-orang yang sederhana. Perlu kita ketahui di tengah-tengah kehidupan kita bahwa kehadiran Allah melalui orang-orang lemah, orang-orang kecil, dan orang-orang sederhana, disitulah kita terpanggil untuk melihat kemuliaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat ini juga kita diajak supaya kita mampu merendahkan hati, membawa kesabaran di tengah-tengah kehidupan kita. Karena ketika Tuhan juga hadir menunjukkan peristiwa-peristiwa yang ada. Jadi bukan hanya alam, tetapi juga kita harus mengetahui kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya dikatakan tak selamanya mendung itu menjadikan turunnya hujan. Ketika kita boleh merasakan di tengah-tengah kehidupan kita, ketika kita menghargai ciptaan Tuhan, artinya bahwa kita percaya bahwa hanya tanda-tanda yang dari Tuhan yang kita percayai. Kita jangan identik melihat tanda-tanda alam, tetapi yang paling besar kita lihat adalah tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tanda-tanda kehidupan yang membawa kepada keselamatan. Karena itu yang ditujukan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus mengkritik orang-orang yang hanya melihat tanda-tanda daripada alam. Bahwa ketika Allah mau memberitakan tanda-tanda di tengah-tengah kehidupan kita, di situ saatnya kita mau mengenal apa yang diberikan oleh Tuhan. Rahasia terbesar apa yang mau diberikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Namun ketika tanda-tanda peristiwa kedatangan Tuhan Yesus tidak diketahui orang, maka di situ juga kita harus mempersiapkan iman kita. Mempersiapkan keyakinan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu ketika Allah memberikan kepada kita tanda-tanda kehidupan, maka tidak seorang pun yang mengatakan di tengah-tengah kehidupannya seperti orang rohani, namun mereka juga tidak melakukan firman Tuhan. Seperti orang yang rohani di tengah-tengah kehidupannya, tetapi akal pikirannya jauh daripada Tuhan. Secara lahiriah mereka begitu beribadah, tetapi secara batiniah mereka jauh dari Tuhan. Jadi ketika kita melakukan tanda-tanda kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita, kita merasakan bahwa tanda-tanda sukacita yang kita terima dari Tuhan, kita harus melakukan sesuai dengan kepribadian kita. Jangan hanya secara lahiriah kita beribadah, tetapi secara batiniah juga kita harus benar-benar beribadah kepada Tuhan. Karena kita sudah melihat tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang dikehendaki Tuhan dalam diri kita, yaitu keseriusan menjalankan tugas yang kita terima. Semua kita serius menghadapi kehidupan pada saat ini. Menghadapi keseriusan di tengah-tengah tugas. Menghadapi keseriusan di tengah-tengah pekerjaan, menghadapi keseriusan di tengah-tengah problem yang kita hadapi. Semua orang mengalami problem. Kita boleh serius menghadapi itu ketika kita boleh bergumul bahwa Allah akan memberikan kepada kita sikap supaya kita boleh memilih di tengah-tengah Tuhan yang memampukan kita. Serius dalam melihat tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan
supaya kita tidak fokus kepada tanda-tanda alam yang mungkin sekali kita tidak bisa mengerti. Tetapi ketika kita boleh melihat tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan, maka di situ kita boleh mengerti akan apa yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mengkritik mereka karena tidak dapat melihat zaman ini, itu juga dikatakan dalam ayat ini, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Sekarang ini kita bisa melihat zaman semakin canggih di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah pendidikan, di tengah-tengah pekerjaan. Tetapi kita mau melihat kedatangan Tuhan, itu mau kita saksikan dengan iman kita pribadi lepas pribadi. Sejauh mana kita mau dibenarkan oleh firman Tuhan, sejauh mana kita mau melihat tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, sejauh itu juga kita harus lahir baru, mengetahui semua yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, menilai, melihat sekeliling, memahami sekeliling kita di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika ditujukan kepada orang banyak, kita juga boleh merasakan saat ini ketika Yesus berkata kepada orang banyak, apakah kamu melihat awan naik dan akan membuktikan bahwa hujan akan turun? Itu secara alami. Tetapi ketika Allah memberikan kepada kita sukacita, memahami segala sesuatu bersama dengan Tuhan, maka kita tidak boleh meragukan kuasa dan tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa Allah menciptakan segala sesuatu melalui tanda-tanda yang diberikan, tetapi kita harus yakin bahwa tanda-tanda yang daripada Tuhan itu mau kita pakai melihat sekeliling yang terjadi. Itu juga yang mau kita yakini di tengah-tengah dunia ini, ketika COVID-19 tidak kunjung selesai. Kita mau melihat bahwa karya Allah akan memberikan keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita, menurunkan Roh Kudus-Nya supaya kita boleh kuat berjalan bersama dengan Tuhan, memahami bahwa Allah melihat semuanya melalui tanda-tanda yang diberikan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, jadilah bijaksana dan kita mempergunakan waktu kita di tengah-tengah kehidupan ini, melihat kebenaran Allah, melihat kebenaran tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan, bukan tanda-tanda alam yang mungkin sekali membuat kita terpesona, tetapi terpesonalah dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Terberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Terberkatilah setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Itu juga yang kita rasakan di tengah-tengah dunia ini, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus memahami bahwa itu semua harus seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu kita puji Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam tanda-tanda apapun, kita menyatakan kebaikan Tuhan itu selalu kita rasakan setiap hari, setiap waktu kita bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa tanda-tanda alam seringkali kami menyaksikan itu, tetapi tanda-tanda yang daripada Tuhan kami kadang ragu-ragu menerimanya. Karena itu Tuhan, izinkan kami untuk selalu melihat tanda-tanda
Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami boleh mempercayai bahwa semuanya Tuhan ciptakan begitu sempurna. Karena itu berkati kami Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu di sepanjang satu hari, dalam segala aktivitas, dalam segala pergumulan, dalam segala cita-cita, di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu. Engkau berkati Bapa, Engkau berkati anak-anak kami yang dalam studi mereka. Engkau berkati proses belajar mengajar. Engkau memberikan sukacita di tengah-tengah pendidikan di dunia ini. Engkau mengetahui Tuhan, ada anak-anak kami yang harus ke sekolah, dan ada juga yang harus belajar di rumah karena situasi yang terjadi di tengah-tengah negara kami. Engkau pulihkan negara kami Tuhan, supaya kami melihat tanda kebaikan yang Tuhan turunkan di tengah-tengah dunia ini. Engkau berkati bangsa dan negara kami. Engkau berkati setiap daripada jemaat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang menderita Engkau hibur, yang berkekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan yang menjaga dan melawat di sepanjang satu hari ini, kemanapun kami melangkah. Tuhan memberkati kami, memberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Berkati gereja-Mu, Tuhan melindungi kami. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa. Engkau ampuni dosa kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada